di hati. Berikanlah hidupmu, serahkan pada Yesus, dan kau akan mengalami Natal. Christmas isn't Christmas till it happens in your heart. Somewhere deep inside you is where Christmas really starts. So give your heart to Jesus. You'll discover when you do that it's Christmas, really Christmas for you. Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Seperti yang sudah diwartakan pada warta gereja, bahwa pada tanggal 25 Desember 2020 kita akan bersama-sama maju di dalam sakramen perjamuan kudus. Maka dari itu bersama-sama pada malam hari ini kita akan mendadar di dalam mempersiapkan diri untuk maju di dalam perjamuan kudus. Mari kita bersama-sama membuka di dalam pendadaran jemaat dengan kidung jemaat nomor 33, baitnya yang pertama dan kedua. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang penuh kasih, pada malam hari ini ya Tuhan, kami seluruh anak-anak-Mu jemaat GKJTU Immanuel bersama-sama mengikuti di dalam pendadaran jemaat, di mana kami mempersiapkan diri kami, menata hati kami untuk maju di dalam sakramen perjamuan kudus
yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020. Kiranya Roh Kudus sendiri yang hadir tengah-tengah kami pada malam hari ini, supaya kami benar-benar mempersiapkan diri kami dari sekarang ya Tuhan. Tuhan sucikan kami, supaya Tuhan senantiasa memperbarui hidup kami, supaya kami layak dan berkenan untuk maju di dalam perjamuan kudus-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami semuanya yang mungkin tidak bisa ikut bersama-sama dengan kami di dalam perjamuan kudus. Tuhan memberkati mereka satu persatu ya Tuhan. Yang mungkin di dalam pergumulan mereka ataupun di dalam sakit yang sedang mereka hadapi saat ini. Biarlah Tuhan sendiri yang senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Tuhan sendiri yang senantiasa memberikan kekuatan, Tuhan yang senantiasa memberikan penghiburan, dan Tuhan yang memberikan pemulihan kepada mereka. Bagi hamba-Mu yang Kau utus pada malam hari ini untuk mendadar jemaat GKJTU Immanuel, biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang senantiasa memenuhi hamba-Mu, sehingga hamba-Mu sampaikan pada malam hari ini senantiasa tersimpan di dalam hati kami, supaya kami benar-benar mempersiapkan hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama membuka Alkitab kita yang terambil dari 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-23 hingga ke-31. 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-23 hingga 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengaku tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Amin. Berbahagialah setiap kita yang sudah membaca serta merenungkannya dan menyimpan di dalam hati kita, serta melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Shalom Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Firman yang sudah kita baca bersama tadi mengajarkan kepada kita atau mengajak kepada kita untuk ikut di dalam perjamuan kudus. Mengapa kita ikut dalam perjamuan kudus? Di sini ada 3 hal. Yang pertama adalah perintah Tuhan. Sebagaimana peringatan atas Tuhan Yesus ketika Ia melakukan perjamuan malam sebelum Ia diserahkan. Yang kedua, setiap makan roti dan minum anggur perjamuan berarti kita mengaku tubuh
dan darah Kristus, yaitu kita diminta untuk memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, berarti kita menerima seluruh penderitaan dan kematian Kristus dengan hati percaya. Dan dengan demikian memperoleh pengampunan dosa-dosa dan hidup yang kekal. Jadi kalau kita mengaku dengan hati percaya, maka kita akan memperoleh pengampunan dosa-dosa dan hidup kekal. Yang ketiga, cawan ucapan syukur. Di dalam 1 Korintus 10 di dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-16 hingga 17 saya akan bacakan. Ayatnya yang ke-16 hingga 17 demikian bunyi firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Artinya kita senantiasa dengan cawan ucapan syukur karena persekutuan dengan darah Kristus dan tubuh Kristus, maka kita diminta untuk terus bersyukur dan kita masih bisa mengikuti perjamuan kudus itu semua karena Tuhan. Dan kita juga harus bisa mengucap syukur sampai saat ini kita bisa ikut di dalam perjamuan kudus karena keselamatan yang sudah kita terima dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan sebelum kita mengikuti perjamuan kudus? Yaitu ada 3. Yang pertama, kita harus menguji, mendadar, meneliti hati kita, apakah kita layak untuk makan dan minum cawan tersebut. Apakah masih ada dosa yang menutupi hati kita dan pikiran kita untuk menerima roti dan anggur, yang adalah simbol tubuh dan darah Kristus yang sudah dikorbankan untuk menebus dosa-dosa kita. Sebenarnya kita harus mengakui secara jujur, banyak dosa yang menjadikan kita terkadang tidak layak untuk maju di dalam perjamuan kudus. Tapi mari kita membuka hati kita untuk menerima roh Tuhan yang selalu membersihkan dosa-dosa kita dan melayakkan kita untuk memenuhi undangan Tuhan dalam perjamuan kudus. Yang kedua, marilah kita menguji hati kita. Apakah motivasi kita benar di dalam mengikuti perjamuan kudus? Tidak seperti jemaat Korintus yang hanya mengisi perut mereka hingga kenyang. Maka oleh karena itu, marilah kita miliki motivasi yang benar di dalam mengikuti perjamuan kudus. Janganlah kita main-main dan meremehkan perjamuan kudus. Yang ketiga, marilah kita menguji hati kita. Apakah kita memiliki kesungguhan hati untuk mengucap syukur karena karya penebusan Kristus, pengampunan Tuhan Yesus atas dosa-dosa kita yang terus berlangsung secara terus-menerus. Maka dari itu diperlukan hati, keterbukaan hati kita supaya hati kita senantiasa semakin hari diperbaharui
di dalam hidup kita, dan kita semakin dibersihkan dosa-dosa kita supaya kita layak untuk maju di dalam perjamuan kudus. 3 hal di atas atau 3 hal yang sudah saya sampaikan tadi hendaknya menjadi motivasi kita yang benar untuk mengikuti perjamuan kudus. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagaimana yang telah diwartakan pada warta gereja bahwa pada kebaktian hari Jumat 25 Desember 2020 kita akan melaksanakan secara offline dan juga live. Marilah kita bersama-sama menerima sakramen perjamuan kudus sebagai sarana untuk memelihara iman kita, supaya semakin hari hidup kita semakin diperbaharui oleh Roh Kudus. Dan saya mewakili Majelis GKJ TU Jemaat Immanuel. Sudah siapkah kita mengikuti perjamuan kudus pada tanggal 25 Desember di Natal nanti? Bagaimana jawaban Bapak, Ibu, dan jemaat yang kasih Tuhan? Puji Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa secara pribadi, mendadar diri kita, mempersiapkan hati kita dan pikiran kita di dalam mempersiapkan diri untuk maju di dalam sakramen perjamuan kudus. Mari kita berdoa secara pribadi. Tuhan Yesus, inilah setiap kemantapan dari anak-anak Tuhan yang telah mempersiapkan diri menata, mendadar diri kami di dalam segala hati dan pikiran kami, di dalam mempersiapkan undangan Tuhan untuk maju di dalam sakramen perjamuan kudus. Biarlah kiranya Tuhan membersihkan setiap dosa-dosa kami. Biarlah Tuhan senantiasa memperbarui hidup kami semakin hari semakin layak di hadapan Tuhan. Tuhan, sucikan dan kuduskan hati kami ya Tuhan. Ampuni setiap dosa-dosa kami. Anak-anak-Mu yang senantiasa membuat Tuhan kecewa, terluka, atau apapun yang telah kami lakukan atau kami perbuat. Tuhan, sucikan kami. Tuhan, bersihkan hati kami dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan setiap satu persatu jemaat-Mu. Persiapkan hati dan pikiran kami mulai malam hari ini hingga pada saat kami maju di dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita, sebelum kita mengakhiri pendadaran jemaat pada malam hari ini, kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 91 baitnya yang pertama dan ketiga.
Mari kita berdoa, kita akhiri pendadaran kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus, kami akan undur di dalam pendadaran pada malam hari ini. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam kuasa tangan Tuhan, dan kami menyerahkan setiap masing-masing anak-anak Tuhan ke dalam kuasa tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Somewhere deep inside you is where Christmas